Imam Muda Hasan. Tuan-puan, mari kita ringankan beban saudara Islam kita yang dalam kesusahan dengan bersedekah. Sedekah tidak pernah merugikan, bahkan menyebabkan harta berganda dan melimpah ruah. Jangan takut dan jangan berkira-kira dalam bersedekah daripada harta kita. Tidak akan pernah miskin bagi sesiapa yang bersedekah. Layari segera serantaumuslim.org.my. Sedekah Serantau Muslim. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Radio IKIM dan juga sahabat-sahabat budiman yang bersama-sama Islamic Relief Malaysia untuk suara kemanusiaan pagi ni. Ya, pagi ni kita nak bercakap tentang negara jiran kita, negara sahabat kita yang mengalami bencana alam baru-baru ini. Jadi tajuk kita pada hari ini, doa untuk Indonesia. Jadi dua orang tetamu sudah pun bersedia di ujung talian untuk bercakap tentang perkara ini. Ya, untuk membawa kita ke Indonesia pagi ini, doa untuk Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung talian kita bersama Bapak Nanang Subanadirja, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Islamic Relief Indonesia, dan juga mewakili IRM Malaysia Sister Siti Fadilah Madhud, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Sihat keduanya? Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga kembali pada Bapak Nanang yang mewakili Islamic Relief Indonesia, yang mana kita ketahui baru-baru ini tetangga kita diuji dengan gempa bumi 5.6 skala Richter dan meragut ratusan nyawa. Masih lagi ramai yang tercedera juga di Cianjur, di Bogor, Bandung, Sukabumi dan Jakarta, menjejaskan kediaman ataupun rumah-rumah saudara-saudara kita. Mungkin pada awal ni kita boleh bersama dengan Bapak Nanang terlebih dahulu untuk menyatakan mungkin perkembangan terkini susulan kejadian gempa bumi yang melanda wilayah Jawa Barat minggu lalu. Silakan. Bapak Nanang. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Fad. Selamat pagi rekan-rekan yang ganteng-ganteng ini dari Radio IKIM. Saya ingin menyapa para fans, para pendengar dari Radio IKIM. Mudah-mudahan puan-puan, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu sehat semuanya dan diberikan selalu lindungan oleh Allah SWT. Jadi Indonesia untuk kesekian kalinya, Bapak Ibu sekalian, menghadapi bencana alam gempa bumi. Memang Indonesia ini adalah negara dengan banyak sekali bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan, banjir bandang, semua begitu. Kalau kita lihat statistik di Indonesia berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada 5.000 bencana yang terjadi di Indonesia saat ini. 94%-nya adalah bencana hidrometeorologi dan sekali-kali ada bencana gempa bumi maupun gunung meletus dan sebagainya. Kali ini saya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sampai pada tanggal 7 November 2022 kemarin, sudah ada dilaporkan 318 orang meninggal dunia akibat dari gempa ini, dan masih ada lagi orang-orang mereka yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Kita doakan mereka yang sudah wafat ini diterima iman Islamnya oleh Allah SWT dan ditempatkan di tempat yang mulia di akhirat nanti. Sementara bagi sekalian, luka-luka itu mencapai 7.729 orang.
Pengungsian itu ada di 207 titik, di antaranya ada penyandang disabilitas 65 jiwa, dan juga di antara mereka ada 59 orang guru meninggal karena ada ratusan kelas yang juga hancur begitu. Terkait dengan infrastruktur masyarakat, yaitu rumah-rumah, dari National Disaster Management Agency sudah melaporkan lebih dari 50.000 rumah yang rusak begitu, di antaranya 22.000 rumah rusak berat. Jadi kalau bayangkan kalau satu rumah diisi 4 orang, maka kali 22 ada sekitar hampir 100.000 orang begitu yang terdampak bencana ini ya, yang kehilangan rumahnya, mereka sangat menderita. Nah, sementara untuk pengungsi sendiri ada tercatat sekitar 60.000-an begitu di sana. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang ke tempat saudaranya atau pulang ke daerahnya kalau dia bukan orang asli Cianjur. Nah, suasana di lapangan saat ini selain hektik atau selain juga sibuk dengan upaya penyelamatan, ya, evacuation dan search and rescue, upaya-upaya yang dilakukan seperti itu. Nah, kami melihat bahwa puluhan ribu orang yang ada di pengungsian ini memang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka berdesak-desakan di tenda-tenda darurat begitu, walaupun memang ada disediakan tenda oleh pemerintah begitu. Tetapi karena jumlahnya sedemikian banyak sehingga tidak cukup. Selain itu juga mereka ada kendala lahan sehingga mereka berdesak-desakan. Oleh karenanya Islamic Relief itu tergerak pertama kali karena kami kebetulan memiliki konten. Hari kita mendengar gempa, kemudian malamnya kita sudah mendeploy tim dan besoknya itu sudah kekuatan tim emergency sudah berada di lokasi dan kami membagikan kebutuhan utama dari para pengungsi, ya, karena mereka tidak mau tinggal di bangunan-bangunan gitu walaupun masih utuh, apalagi yang sudah hancur. Sehingga kami bagikan itu di dalam hujan rintik-rintik, kami bagikan terpal. Alhamdulillah sekarang mereka sudah tinggal di tenda-tenda darurat begitu. Demikian juga dengan pangan, kami sudah distribusikan 1.000 paket makanan, 10 kilo, kemudian ada telur 1 tray, kemudian ada minyak begitu ya, ini untuk meringankan beban penderitaan mereka, termasuk keperluan pribadi seperti hygiene kit ya, ada di dalamnya sanitary napkin, kemudian sikat gigi, kemudian pasta gigi dan seterusnya. Nah, ini adalah upaya-upaya yang memang biasa dilakukan oleh Islamic Relief. Nah, Islamic Relief biasanya mendapatkan bantuan dari Islamic Relief Malaysia dan Islamic Relief di negara-negara lain agar kami bisa bergerak dengan cepat begitu. Alhamdulillah setidaknya kami dapat meringankan beban penderitaan mereka dengan berbagai aktivitas. Kira-kira sebagai pembuka itu. Ya. Terima kasih Bapak Nanang untuk sedikit perkembangan terkini daripada berlakunya bencana gempa bumi tersebut sampailah pada bantuan-bantuan yang disampaikan pada penerima manfaat saudara-saudara yang terkesan dari bencana alam tersebut. Mungkin sebagai respon dari pihak Islamic Relief Malaysia sendiri, Sifat bagaimana bila pihak Islamic Relief Malaysia mendengar khabar tentang bencana alam tersebut, macam mana respon Islamic Relief Malaysia untuk sampaikan bantuan dan berkomunikasi dengan Islamic Relief Indonesia, Sifat? Kedudukan kita yang berjiran ya, dan juga dari segi komunikasi itu memang sangat pantas lah, terutamanya dengan Pak Nanang. Saya kira Pak Nanang dan pasukannya memang tak tidur sebab maklumat yang kita terima sama ada daripada Islamic Relief Worldwide ataupun secara langsung daripada Indonesia itu sendiri berlaku, sentiasa berlaku ya, tidak kira waktu. Dan kita lihat juga seawal beberapa jam pasca gempa itu, walaupun ada gempa susulan, kita lihat pasukan Pak Nanang pun sudah berada di lapangan dan berkongsi maklumat, dan mereka sebenarnya mereka tanpa
mereka telah pun memulakan agihan sebelum bantuan dana kita sampai kepada mereka. Dan sehingga kini kita masih lagi melakukan usaha-usaha untuk pengumpulan dana dalam keluarga besar Islamic Relief, baik Malaysia maupun yang lainnya di Amerika, di Kanada, di Jerman dan seumpamanya. Dan insya-Allah kita percaya sebab kita melihat kepada skala kemusnahan, skala bantuan yang mereka perlukan itu semakin hari semakin meningkat ya, dari segi bantuan yang perlu kita salurkan. Tidak hanya untuk ketika ini kita lebih kepada memberi bantuan perlindungan, shelter, kita bagi kemah dan juga bantuan makanan, tapi nanti akan ada lagi keperluan-keperluan lain, terutamanya perubatan, pendidikan dan seumpamanya. Jadi dari semasa ke semasa pasukan di Indonesia sentiasa memberikan maklumat kepada kami dan keperluan itu akan sentiasa meningkat dari semasa ke semasa juga. Baik, insya-Allah. Saya juga pada tim IRM Malaysia membantu tim IRM Indonesia. Jadi Bapak Nanang, kalau kita tengok kan dia punya bentuk bantuan tu ada tak sebarang halangan ataupun cabaran Bapak Nanang? Kalau boleh Bapak Nanang kongsikan. Sila. Ya, kalau kita bicara bantuan yang bantuan ya, tentunya kita harus berkaca atau berdasarkan kepada kebutuhan dari masyarakat. Jadi sebelum kita menjawab soal apa bantuan yang akan diberikan kepada mereka, maka ada baiknya saya mohon izin kepada tuan-tuan para pemangku radio IKM juga Sisfad gitu, bahwa mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan kebutuhan dari para korban bencana ini ya. Sekarang mereka ada di pengungsian. Yang pertama tentunya kalau basic need ya, seperti makanan, kemudian tempat hunian yang lebih baik, kemudian air bersih, tempat sanitasi, kebutuhan ibu-ibu, anak-anak, kemudian lansia, ada anak disabilitas juga, ada orang disabilitas begitu ya. Itu sangat beragam begitu ya kebutuhan mereka. Tapi memang kalau basic need biasalah umum begitu, itu makanan, kemudian air bersih, minum, kemudian yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita bicara kebutuhan mereka, kita bisa bayangkan bahwa manakala rumahnya hancur dan pemerintah Indonesia sudah menjanjikan, dan itu memang sudah biasa, sudah ada aturan di jawatan negeri, di pemerintah begitu ya, bahwa bagi mereka yang rumahnya rusak berat itu akan dibangunkan rumah dengan nilai sekitar 50 juta begitu ya, rupiah. Ini sekitar berapa ya di ringgit Malaysia. Kemudian ada yang rusak sedang itu 25 juta. Kemudian yang rusak ringan itu 10 juta begitu ya. Namun demikian berdasarkan pengalaman kami dari gempa Lombok, gempa di Pidijaya, gempa di mana-mana begitu ya, bahwa untuk membangunkan kembali ini perlu waktu setidaknya antara 1 tahun sampai 2 tahun agar semuanya rapi, semuanya baik, dan bangunan ini tahan gempa di kemudian hari. Sehingga kalau ada gempa kemudian bisa tertahan, bisa bagus kualitasnya. Nah, dalam fase menunggu ini, sekarang kan sudah ada 5 hari, 6 hari ya sejak gempa. Itu bisa dibayangkan kalau mereka tinggal di tenda desak-desakan begitu, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak, bayi, kemudian orang yang luka begitu ya. Selama 6 bulan saja kita bisa bayangkan penderitaan yang mereka alami. Selain basic needs yang diperlukan, tentu adalah soal privacy mereka yang harus kita pikirkan begitu ya. Oleh karenanya, nah kami dan juga memiliki rencana untuk memberikan intervensi jangka panjang begitu ya. Mulai dari immediate response seperti yang sekarang kita lakukan, pembagian makanan, pembagian air bersih dan seterusnya, itu harus kita terus konstan lakukan. Kemudian selanjutnya itu harus kita pikirkan bagaimana mereka bisa dipindah dari lokasi pengungsian yang sangat padat, yang tidak sehat, dan sekarang juga sudah banyak penyakit yang muncul begitu ya, itu ke depan rumah mereka, ke tempat tinggal mereka setelah tentunya gempa susulan habis. Nah, bagaimana kita bisa membangunkan rumah sementara ya yang sederhana. Nah, Islamic Relief Malaysia waktu gempa di Palu kemarin mendukung kita juga begitu ya untuk ini, untuk rumah sementara mereka sehingga mereka bisa punya privacy. Walaupun sedikit ruang tapi lebih tertutup, lebih ada privacy dan lebih sehat ya. Pun dari kami bagaimana
resource yang kami punya. Nah, Islamic Relief, baik itu Islamic Relief Indonesia, Islamic Relief Malaysia maupun Islamic Relief di dunia yang memang selalu merespon terhadap kejadian bencana ini, tentunya tidak ada artinya kalau kami bergerak sendiri. Terus terang saja kita sudah mengalami resource drain begitu ya. Sumber daya kami sudah hampir habis gitu ya. Kalau kita bicara pikir kemanusiaan ini gitu ya, bagaimana kita bisa menolong mereka. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan humble, dengan kerendahan hati ya, kami memohon kepada para pendengar Radio IKIM yang terhormat, yang budiman, yang berkasih sayang begitu ya. Mohonlah kami diberikan bantuan begitu agar kami Islamic Relief Indonesia bisa menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. InsyaAllah apabila bapak-bapak, ibu-ibu, puan-puan ada rezeki yang diberikan dari Allah SWT, rezeki lebih begitu ya, mohon dapat disisihkan untuk saudara kita yang ada di Indonesia. InsyaAllah Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Karena mereka saat ini sedang menderita. Ya, seperti dalam Al-Quran kita sebutkan bahwa doa orang yang menderita itu akan diijabah oleh Allah SWT. Kami sangat bermohon untuk kita bisa bekerja sama. Islamic Relief Malaysia, Islamic Relief Indonesia, dan beserta lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya sedang sekarang memperhatikan kondisi mereka. Dan itu tidak ada artinya kalau tidak ada dukungan dari bapak-bapak ibu sekalian sebagai donor, sebagai penderma bagi kooperasi kami semuanya. Sedikit pun insya Allah akan memberi, sedikit pun jumlahnya donasi Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan mengurangi beban mereka. Insya Allah Islamic Relief Malaysia, Islamic Relief Indonesia adalah lembaga yang amanah. Kami memiliki nilai, ada yang pertama, nilai-nilai kami tentunya bertumbuh pada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ada 5 nilai yang kami pegang. Yang pertama adalah excellence, bahwa segala sesuatu yang kami berikan harus dalam kualitas yang baik, harus diterima, relevan, dan cocok begitu. Dan yang paling penting adalah soal amanah ini, bahwa kami memiliki nilai amanah. 1 rupiah pun, insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, donasinya akan kami sampaikan kepada mereka begitu. Dan Islamic Relief adalah lembaga satu di antara 50 lembaga di dunia yang memiliki sertifikasi CHS. CHS itu tingkatan dan standar. Bagaimana gerak kami, bagaimana kecepatan kami bekerja, bagaimana kualitas kami kerja, bagaimana kami berkasih sayang dengan mereka yang menderita, itu sudah diaudit oleh audit internasional setiap 2 tahun sekali. Nama auditornya adalah dari CHS Alliance, Corps Humanitaire CHS Alliance dari Swiss begitu. Jadi kami adalah lembaga yang memiliki jaminan mutu dalam segala bidang. Bapak kalau tertarik bisa dilihat website dari CHS Alliance ini ya, di sana ada. Nanti saya sampaikan kepada bapak-bapak ini yang mengampu Radio IKIM. Insya Allah kami adalah mana yang tersertifikasi secara internasional. Demikian kami sampaikan. Baik Bapak, terima kasih Bapak Nanang untuk perkongsian. Kita yakin, yang pasti yakin, dan apa Islamic Relief di mana saja berada, satu organisasi yang terpercaya. Semuanya insya-Allah Bapak Ibu akan sama-sama support dan dokong kempen ataupun usaha yang dibawakan. Dan kita nak berehat kejap. Kejap lagi kita nak Sisfan nak kongsikan macam mana kita nak membantu, macam mana nak menyumbang usaha-usaha yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia dan juga Islamic Relief Indonesia untuk saudara-saudara kita yang terkesan dengan gempa bumi. Caranya kejap lagi. Kembali selepas ini Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Luqman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Pakar-pakar yang lain kepada masalah perubatan kecemasan. Stroke ialah masalah perubatan kecemasan. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, masalah kesihatan
dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 019-999-6686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Umi Abi, inilah kelas matematik yang abang nak. Terima kasih Umi Abi, hantar abang ke Home Terapi Matematik. Anda tercari-cari kelas matematik yang buatkan anak anda gembira dan ceria? Home Terapi Matematik jawapannya. Sesuai bagi anak berusia 6 tahun hingga 17 tahun. Layari www.home.edu.my atau hubungi 0134434110. Jika anda mencari peluang bisnes franchise pendidikan, mari bersama kami membina generasi yang cintakan matematik. Definitely a place to start. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan kita kembali untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Doa untuk Indonesia bersama Bapak Nanang Subhanadirja, CEO Islamic Relief Indonesia, dan Sis Fadilah Muhammad Hud, pemangku Ketua Program Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Kita dah dengar tadi kan perkongsian daripada Bapak Nanang kan, bagaimana agaknya kepayahan dan kesusahan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia akibat gempa bumi yang berlaku minggu lepas. Dan orang bilang kalau ada sedikit tanda ingat, banyak tanda ada dan bersyukur, insyaAllah. Jadi macam mana Sis Fat, kalau boleh dengan sesegera mungkin ni, secepat mungkin dan sebaik mungkin, insyaAllah kita nak bantu saudara-saudara di Indonesia menerusi Islamic Relief Malaysia. Sis Fat. Baik, masyarakat Malaysia memang sangat prihatin, ya, kita tak nafikan. Dan untuk memberi respon kepada jawapan ataupun rayuan kepada saudara kita yang terkesan akibat gempa di Indonesia ini, Islamic Relief kita telah pun membuka saluran My Sedekah. Kalau sesiapa yang biasa pergi ke laman sesawang Islamic Relief, www.islamic-relief.org.my, boleh pilih platform My Sedekah untuk menyalurkan sumbangan, atau bagi mereka juga yang dah biasa melakukan orang kata transfer ke bank, sama ada Maybank, CIMB, akaun-akaun Islamic Relief tu boleh letak remark gempa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui kan, selain daripada konflik peperangan, selain daripada pelbagai isu dan krisis yang mendorong kepada krisis kemanusiaan, memang bencana alam ini merupakan salah satu faktor yang membawa kepada krisis kemanusiaan yang tinggi jika kita tidak atasi, jika kita tidak uruskan dengan sebaik mungkin. Dan Islamic Relief Indonesia, penubuhannya memang tak jauh, ya, dalam lebih kurang rangka waktu yang lebih kurang sama dengan Islamic Relief Malaysia. Tetapi kekuatan mereka memang sudah terbukti memberi respon apabila berlaku bencana ketika fasa kecemasan dan juga fasa pembangunan. Dan Masya Allah, kalau saya boleh kongsikan, masyarakat Malaysia sebelum-sebelum ini, setiap kali berlakunya bencana di Indonesia, mereka tidak pernah melupakan untuk turut memberi sumbangan. Walaupun contohnya ketika ini kita sendiri dalam persediaan untuk memberi respon kepada banjir, sebab berlaku juga banjir di dalam Malaysia, tetapi seawal kita memberi update apabila berlakunya bencana gempa di Indonesia, mereka telah pun melakukan sumbangan, ya, menunjukkan keprihatinan mereka, berkongsi. Jadi saya percaya rakyat Malaysia
memang orang kata dari segi keprihatinan itu tidak dapat kita persoalkan lah. Memang mereka akan memberi respon apabila mereka itu diperlukan jua ketika saatnya. Jadi kalau saya boleh kongsikan macam sebelum ini ya, DJ Pian dan DJ Luke, ketika berlakunya gempa di Padang Sumatera 2009, kita juga antara masyarakat yang prihatin turut memberikan sumbangan kepada pasukan Islamic Relief Indonesia. Kemudian ada beberapa siri gempa lagi yang berlaku di Banten, di Palu, di mana tim Islamic Relief turut diberi kesempatan turun padang pada ketika itu, dan pada tahun lepas apabila berlaku gempa di barat Sulawesi turut memberi respon. Itu ketika fasa kecemasan. Tapi apabila bila habis fasa kecemasan, seperti mana yang Pak Nana kongsikan tadi, selain daripada kehilangan nyawa, tetapi berapa banyak kemusnahan yang berlaku, tempat tinggal, sekolah, pusat-pusat kesihatan, bekalan air bersih, semua ini memerlukan jumlah dana yang banyak untuk sama-sama kita bantu mereka supaya cepat keluar dan boleh bina semula kehidupan mereka. Ya, saya percaya kita membantu atas dasar kita serumpun dan juga atas dasar kemanusiaan, bukan hanya untuk memberi kehidupan dan harapan baru kepada mereka, tapi kita percaya setiap sumbangan itu boleh mungkin menyelamatkan nyawa. Sebagai contoh ya, antara projek-projek selepas gempa ataupun projek-projek pembangunan yang rakyat Malaysia sumbangkan, antaranya kita pernah bina satu pusat rehabilitasi untuk golongan kelainan upaya di Aceh, di mana kebanyakan mereka ini mengalami kecacatan kekal akibat daripada gempa. Jadi mereka diberi peluang untuk mengasah kemahiran sama ada menjahit, membaiki barangan elektrik dan pelbagai lagi, yang akhirnya bila mereka dah dapat kemahiran tu, mereka bolehlah menjana pendapatan sendiri selepas itu. Kemudian kita juga ada projek pembangunan kehidupan mampan untuk keluarga-keluarga anak yatim, kerana kebanyakan mereka ni yatim selepas berlakunya bencana. Jadi kita beri modal, beri kemahiran kepada ibu-ibu atau penjaga anak-anak yatim ini supaya mereka juga dapat menjana pendapatan dan menjaga keluarga mereka sebaik mungkin. Dan pelbagai lagi lah projek-projek fasa kecemasan yang kita bagi, bukan sahaja kita memberi fokus kepada kecemasan yang sangat diperlukan ketika ini, juga selepasnya. Jadi kita harap masyarakat yang prihatin di luar sana, memang kita ada saluran My Sedekah untuk anda membantu saudara kita di Indonesia, dan pada masa yang sama saya nak juga pendengar yang prihatin meluaskan lagi kebaikan untuk membantu projek-projek lain, antaranya ialah untuk kecemasan lokal ketika ini, di mana tim Islamic Indonesia turut bersedia turut melakukan agihan-agihan bantuan untuk banjir, dan juga kepada pusat sebut untuk mereka di dan juga bantuan saluran-saluran yang lain lah. Itu baik, saja. insya-Allah. Terima kasih Sis Fat, dan untuk Bapak Nanan dan saudara-saudara di Indonesia, kita doakan semoga Allah Taala sentiasa memelihara kalian dan didoakan yang baik-baik saja insya-Allah untuk usahanya. Dan ni tidurnya berapa jam ni Bapak Nanang ni? Ya, sempat enggak tidurnya? Ya, alhamdulillah masih sempat, walaupun ada 3 jam begitu ya, walaupun kurang. Insya-Allah kita fisik kita memang sudah terlatih begitu, Pak. Baik. Masya Allah. InsyaAllah semoga Allah kurniakan kekuatan untuk semuanya. Ya, doa kami untuk anda semua. Dan terima kasih Bapak Nanang mewakili Islamic Relief Indonesia dan juga Sis Fat mewakili Islamic Relief Malaysia untuk pagi ini. Jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih kembali. Terima kasih Rob. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa layari islamic-relief.org.my ataupun semua media sosial Islamic Relief Malaysia untuk menyumbang dan membantu kempen-kempen kita, terutamanya untuk saudara-saudara kita di Indonesia. Terima kasih semua. Terima kasih semua, jumpa lagi. Baik, itu menutup Talian Warna Pagi kita untuk hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana bersama dengan Lut dan Pian untuk edisi hari Isnin, hari cuti hari ini. Dan Yati akan sama untuk aspirasi 10.1 sebentar lagi.